Adik-adik semua, jumpa lagi dengan Kak Bonita. Adik-adik, hari ini kita kembali bertemu di ibadah online. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita belum bisa berkumpul di tempat yang sama, tetapi Kak Bonita percaya kita tetap boleh bersuka cita karena kita sungguh-sungguh punya hati yang mengasihi Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita mau berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman kalian semua. Willy, silakan Willy. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang malam. Kami bisa beristirahat dengan nyenyak. Terima kasih karena kami bisa bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Tuhan, berkati kami yang akan memulai ibadah online ini, sertai kami dari awal hingga akhir. Berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, sertai mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Feli sudah memimpin kita di dalam doa. Adik-adik, kita memujikan sebuah lagu. Hari ini harinya Tuhan. Ingat, jangan cuma Kak Bonita yang menyanyi, tapi kalian di rumah juga harus ikut memuji Tuhan. Memuji Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Oke? Sip. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Adik-adik, sebelum memasuki firman Tuhan, kita mau terlebih dahulu berdoa. Kita mau meminta pimpinan Roh Kudus untuk Roh Kudus menolong kita agar kita bisa mengerti firman Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, firman-Mu pelita bagi kaki kami Tuhan, dan terang bagi jalan kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami membuka hati kami menyiapkan diri kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar firman Tuhan tentang seseorang yang sungguh luar biasa diubahkan hidupnya setelah dia mengalami pertobatan. Kisah ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1-19a. Orang ini bernama Saulus. Mari kita dengarkan kesaksian Saulus. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ. Dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu. Tetapi suara dia
yang berkata kepadaku, tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat, oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, ini aku, Tuhan. firman Tuhan, Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan kesaksian Saulus, juga pembicaraan Tuhan Yesus dengan Ananias. Siapakah Saulus? Saulus berasal dari Tarsus, provinsi Kilikia. Ayahnya berasal dari suku Benyamin yang memegang teguh adat istiadat Yahudi. Saulus berkewarganegaraan Romawi. Dia mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Saulus belajar hukum Taurat dan tradisi Yahudi dari seorang guru besar yang bernama Gamaliel. Setelah belajar selama bertahun-tahun, Saulus sendiri pun menjadi seorang Farisi dan ahli Taurat. Saulus sangat membenci pengikut Yesus, dan dia dikenal sebagai penganiaya pengikut Yesus. Saulus marah sekali dengan orang-orang yang menyebarkan ajaran bahwa Yesus adalah anak Allah. Karena menurut pandangan Saulus, Mesias yang dijanjikan itu adalah seorang yang penuh kuasa dan kuat yang akan dapat membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Jadi, bagi Saulus tidak mungkin seorang Yesus dari Nazaret, anak tukang kayu biasa, adalah Mesias. Orang-orang yang mengajarkan ajaran seperti itu telah menghujat Tuhan dan mereka harus dibunuh. Dari kesaksian Saulus, kita tahu bahwa akhirnya dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dan di saat perjumpaan itu, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Saulus dengan mengatakan, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Adik-adik, perubahan besar terjadi dalam diri Saulus. Apa sajakah itu? Yang pertama, Saulus bertobat dan dia menerima diri dibaptis.
Dia mau mengakui Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamatnya. Yang kedua, dari seorang penghujat, penganiaya, membenci orang Kristen atau membenci pengikut Kristus, dia akhirnya menjadi seorang penginjil. Penginjil yang penuh dengan semangat berkobar-kobar, tidak kenal takut, menyatakan dan memberitakan bahwa Yesus adalah Sang Mesias dan Juru Selamat. Yang ketiga, Saulus berdoa, melakukan doa karena relasi, bukan karena tradisi. Dulu Saulus berdoa, betul, tetapi doanya itu hanya sekedar tradisi karena dia tidak punya relasi dengan Yesus. Dan yang keempat, Saulus melayani sesama dalam kuasa Roh Kudus. Setelah Saulus menerima kasih dari Yesus, kasih dari surga, dia pun menyatakan kasihnya kepada Kristus dengan melayani sesama dalam kuasa Roh Kudus. Adik-adik, bagaimanakah seseorang bisa mengalami pertobatan? Kita melihat dari sisi Allah terlebih dahulu. Yang pertama, berinisiatif. Allah berinisiatif. Apa artinya berinisiatif? Berinisiatif adalah melakukan tindakan aktif terlebih dahulu. Kita tahu bahwa Allah lah yang mencari manusia saat manusia jatuh dalam dosa. Allah lah yang mengasihi kita terlebih dahulu. Ini yang disebut dengan kasih karunia atau anugerah. Karena sebetulnya kita tidak layak untuk menerimanya. Yang kedua, Allah sanggup mempertobatkan siapa saja. Adik-adik punya teman, punya saudara, atau bahkan adik-adik sendiri mungkin hidup dalam dosa. Dosa yang begitu besar, yang mengerikan menurut adik-adik. Tapi Allah sanggup mempertobatkan kalian. Allah sanggup mempertobatkan keadaan kalian apapun itu, seburuk apapun itu. Selanjutnya dari proses pertobatan Saulus kita melihat dari sisi manusia. Yang pertama, sadar akan dosa-dosanya. Ini tahapan awal dari peristiwa pertobatan. Saulus menyadari bahwa dia adalah orang berdosa dan dia membutuhkan Yesus sebagai juru selamatnya. Yesus yang bisa mengampuni dosa-dosanya. Dan yang kedua, patuh atau taat pada firman Tuhan. Saulus memutuskan untuk hidup taat pada firman Tuhan. Hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, mau diubahkan sebagai ciptaan baru. Saulus hidup bukan untuk dirinya lagi, tapi di dalam hidup Saulus, Tuhanlah yang terutama. Dia memuliakan Tuhan, dia dari seorang penganiaya menjadi seorang penginjil. Dia membesarkan nama Tuhan, memberitakan kebenaran bahwa Yesus adalah juru selamat. Adik-adik, maukah adik-adik mengalami pertobatan seperti yang Saulus alami? Adik-adik boleh berdoa kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kalian di hadapan Tuhan, dan mengatakan bahwa adik-adik membutuhkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kalian. Ayat hafalan hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ucapkan bersama-sama sekali lagi. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan terhadap setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami memberikan persembahan karena kami mengasihi Tuhan. Terimalah persembahan kami karena kami memberikannya dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita mau pujikan satu pujian kesanggupan kita untuk kita mau hidup taat akan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Hidupku bukannya aku lagi. Semuanya ikut nyanyi ya. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi,
memuji Tuhan ya. Lagunya penuh dengan sukacita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menolong kami semua untuk mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan, kami mau seperti Saulus yang mengalami pertobatan di dalam hidupnya. Kami mau bahwa hidup kami bukanlah milik kami lagi, tetapi hidup kami adalah milik Tuhan. Dan kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, taat akan firman Tuhan. Tuhan pimpin kehidupan kami sepekan yang akan datang. Tuhan tetap melindungi kami, menjaga kami, dan menyertai kami dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai ya. Kalau dengar firman, jangan cuma masuk terus keluar lagi ya. Tapi harus kita simpan di dalam hati kita lakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, selamat menikmati hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.